Shalom. Selamat memasuki tahun ajaran yang baru, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tahun ajaran yang baru ini memang ada banyak perubahan sana-sini, ada banyak penyesuaian sana-sini. Tapi kita percaya ketika kita melandaskan hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan, maka kita akan selalu disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, kita berdoa. Bapak, kami menyerahkan waktu kami yang singkat ini, waktu kami yang mungkin sulit untuk kami prediksi di masa-masa yang sulit seperti ini. Tetapi kami yakin kami bisa merebut waktu itu, kami bisa pakai supaya kami ini bisa tahu apa sebetulnya yang kami bisa lakukan demi nama-Mu di masa-masa seperti ini. Pimpin kami dalam perenungan firman Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini. Bukakan hati, pikiran daripada anak-anak-Mu untuk bisa mengerti, menginternalisasi, dan melakukan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita bersama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Habakuk. Kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat yang keempat. Kitab Habakuk dalam Perjanjian Lama, pasal 2, ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, ini fokus kita, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita akan membahas topik mengenai iman. Mengenai bagaimana iman kita itu bisa melakukan terobosan-terobosan di dalam hidup kita. Nah, kata iman sendiri memang sering kita dengarkan, sering digunakan, sering disebut-sebut. Saya harus beriman kepada Tuhan. Saya beriman kepada Yesus Kristus. Atau di refleksi chapel kalian akan menyebut, wah, saya berkomitmen untuk semakin beriman kepada Tuhan. Atau iman seringkali juga dikaitkan dengan doa. Saya berdoa dengan penuh iman, saya mendapat. Atau bahkan dengan mujizat. Jika saya punya iman sebesar biji sesawi saja, maka iman itu akan bisa memindahkan gunung, katanya. Ya. Akan tetapi apa sebetulnya iman itu? Nah, sebelum kita masuk untuk mengerti mengenai iman, kita tidak bisa berbicara tentang iman tanpa kita memulai dengan pertanyaan, apa sebetulnya yang membuat kita, manusia yang berdosa ini, bisa berelasi dengan Tuhan. Kalau kita nggak ngomongin soal bagaimana kita itu bisa berelasi dengan Tuhan, kita tidak bisa berbicara mengenai saya bagaimana beriman kepada Tuhan. Karena saya manusia berdosa. Saya terpisah dari Tuhan yang kudus. Bagaimana saya ini bisa berelasi dulu dengan Tuhan? Sehingga setelah saya bisa berelasi, maka saya beriman kepadanya. Maka kita berbicara tentang bagaimana sebetulnya kita itu bisa berelasi dengan Tuhan. Nah, maka pertama-tama yang harus kita mengerti adalah relasi Tuhan dan manusia itu adalah inisiatif dari Tuhan. Tuhan yang berinisiatif untuk memanggil manusia untuk berelasi dengan Dia. Nah, maka Keluaran pasal 20 ayat 2 itu berbicara tentang bagaimana Tuhan memberikan 10 hukum. Di situ Tuhan berkata, Aku Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Nah, yang dimaksud di sini adalah satu pernyataan bahwa setelah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, setelah menebus mereka, barulah sekarang officially bangsa Israel disebut dengan umat Tuhan, kepunyaan Tuhan. Aku ini Allahmu, aku ini Tuhanmu. Jadi relasi antara bangsa Israel dengan Tuhan pertama-tama itu adalah inisiatif dari Tuhan yang menebus. Tidak ada usaha dari manusia. Nah, kita lihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 2. Ini konteksnya adalah di mana Tuhan itu akan memberikan 10 hukum. Tetapi ini Israel baru saja keluar dari Mesir. Nah, di sini dikatakan bahwa akulah Tuhan, Allahmu
yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Nah, apa maksudnya ini? Nah, pendek kata, ini menyatakan bahwa karena Tuhan, Yahweh, itu mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, maka sekarang Israel adalah kepunyaannya Tuhan, maka menjadi umat Tuhan, officially pertama kali, dan Tuhan itu menjadi Allah mereka. Sehingga ini adalah inisiatif Tuhan yang mengeluarkan mereka terlebih dahulu, sehingga mereka dijadikan umat Tuhan, Tuhan menjadi Allah mereka. Nah, pola yang sama juga kita bisa lihat di dalam perjanjian baru. Di dalam Matius pasal 16, Tuhan Yesus sebagai seorang rabi atau guru Yahudi, itu mengajar murid-muridnya dengan pertanyaan-pertanyaan, dan perhatikan pertanyaan intinya. Menurut kamu, siapakah aku? Nah, maka Simon, si ketua kelas, seorang murid yang paling pemberani, itu langsung berkata, saya tahu, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mendengar itu maka Tuhan Yesus menjawab dia, engkau sekarang akan disebut Petrus. Dan di atas batu karang pernyataanmu ini, aku akan mendirikan gerejamu. Aku akan mendirikan jemaatku. Jadi yang mendirikan siapa? Yang mendirikan lagi-lagi adalah Tuhan. Sehingga ini merupakan inisiatif daripada Tuhan sendiri. Relasi Tuhan dengan manusia yang berdosa tidak bisa tidak mengharapkan inisiatif dari Tuhan untuk menebus mereka, menjadikan mereka umat. Nah, perhatikan. Kata Yunani jemaatku di sini itu yang kita mengerti sebagai gereja sekarang, yaitu perkumpulan orang-orang sebetulnya, ya, eklesia. Tetapi kata eklesia memang cenderung berarti perkumpulan biasa-biasa saja. Jadi kalau kamu arisan, itu eklesia dalam bahasa Yunani. Kamu kumpul-kumpul ke dalam klub apa, itu eklesia. Nah, akan tetapi karena Yesus sebagai guru rabi Yahudi, itu mengajar dengan bahasa Ibrani, maka kita bisa mengerti, saya setuju dengan seorang ahli Alkitab yang berkata, bahwa kata eklesia itu berpadanan dengan kata Ibrani eda. Nah, kata eda itu pertama kali muncul di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ketiga. Nah, akar katanya adalah ed yang berarti saksi. Sehingga eda berarti komunitas yang bersaksi. Nah, umat Israel pada waktu itu, setelah mereka itu akan dikeluarkan Tuhan dari Mesir, itu adalah tulah yang terakhir, mereka kemudian diberitahu untuk merayakan Paskah, maka Tuhan berkata, jemaatku, Israel jemaahku. Katakan kepada Israel, jemaahku. Nah, ini kata eda. Artinya ketika Tuhan telah menebus mereka, kini mereka jadi komunitas saksi. Mereka jadi saksi-saksi Allah. Bukan sekadar komunitas biasa. Ini bukan klub yoga, bukan klub main game online, bukan klub renang, bukan. Tapi ini klub yang khusus sekali. Karena menggunakan kata eda, bukan komunitas sembarang. Ini adalah komunitas saksi. Artinya setelah engkau dipanggil oleh Tuhan, engkau kini punya satu tujuan. Hidupmu punya tujuan, yakni untuk menjadi saksi-saksi Allah. Nah, itulah kenapa di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, ketika Tuhan Yesus itu akan terangkat ke surga, catatan Lukas di dalam Kisah Para Rasul menunjukkan perkataan Tuhan Yesus. Apa itu? Bahwa Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan engkau akan jadi apa? Jadi saksiku. Nah, jadi Tuhan memanggil kita bukan cuma sekadar untuk kamu datang ke gereja, ngantuk-ngantuk, datang ke chapel, lalu kamu tidur, lalu kamu melamun, lalu kamu berbicara dengan teman-temanmu. Bukan. Tetapi supaya kamu menjadi saksi Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita jadi saksi Tuhan? Nah, perhatikan baik-baik. Bahwa kita dipanggil oleh Tuhan, kita jadi saksi, itu adalah identitas kita. Jadi ini bukan tergantung kamu ngelakuin apa baru kamu jadi saksi Tuhan. Kalau kamu jadi orang baik,
kamu jadi saksi Tuhan. Kalau kamu jadi orang jahat, kamu bukan saksi Tuhan, bukan. Tetapi ketika kamu itu sudah dipanggil oleh Tuhan, kamu itu sudah jadi saksi. Itu identitasmu. Nah, yang menjadi problem adalah, apakah kamu menjadi saksi yang baik atau saksi yang buruk? Jadi kita dipanggil untuk menjadi saksinya Allah. Maka kehidupan kita seluruhnya, semua aspeknya, itu harus mencerminkan saksi dari Kristus. Bahwa Kristus menjadi Raja kita, memerintah atas semua kehidupan kita. Maka bagaimana karakteristik dari saksi-saksi itu seharusnya? Nah, saya tahu orang-orang di luar Kristen yang punya kesaksian yang baik sekali. Sebagai contoh, gerakan zaman baru, New Age Movement, ya. Ini kelompok yang ditolak oleh orang Kristen, mungkin disebut sekte atau bidat, karena mereka menganggap bahwa manusia itu bisa disebut sebagai ilah, ya. Jadi kealahan itu ada di dalam dunia, di dalam kamu dan saya, ya. Sedangkan kita percaya bahwa Allah itu transenden, ya. Allah itu tidak sama dengan manusia. Nah, tetapi yang menariknya adalah sekalipun teologi mereka salah, New Age Movement itu punya kesaksian yang baik sekali. Misalnya saja kalau mereka ke mall, mereka pilih-pilih barang. Nggak sembarangan beli-beli barang. Oh, ada iPhone 10, iPhone apa begitu ya, langsung dibeli. Enggak. Mereka punya pemahaman bahwa hidup mereka itu harus sepadan dengan teologi mereka, sehingga mereka itu hidup tidak berfoya-foya. Mereka membeli apa yang mereka perlukan, yang penting bagi kehidupan mereka. Itu satu. Lalu, ketika mereka makan, itu mereka juga pilih-pilih. Mereka tidak sengaja untuk makan cari-cari yang misalnya ya, mie instan begitu ya. Tapi mereka berusaha untuk makan makanan yang sehat, karena mereka percaya sekali bahwa apa yang kita makan itu akan menutrisi jiwa kita. Sehingga mereka berusaha untuk menghindari makanan-makanan yang tidak baik, yang menyebabkan kolesterol, yang menyebabkan kanker, begitu ya. Dan waktu mereka membeli musik, misalnya dulu kan CD, mungkin sekarang iTunes ya, itu mereka pilih-pilih. Liriknya itu tidak boleh ada kata-kata yang kekerasan, kata-kata hujat, kata-kata yang tidak senonoh, tidak boleh. Karena mereka percaya apa yang mereka dengar itu akan menjadi kesaksian mereka. Nah, kesaksian mereka baik sekali. Nah, pertanyaannya, kalau dunia bisa bersaksi seperti itu, padahal teologi mereka kita tahu tidak benar, bagaimana dengan kita? Seharusnya kita bisa lebih dari itu. Kita bisa menerobos kesaksian-kesaksian dunia dengan kehidupan kita. Kristus menjadi raja atas kehidupan kita. Berarti bahwa kita di dalam studi kita bisa menjadi saksi Tuhan. Bagaimana kamu melakukan studi di masa pandemi ini? Bagaimana kamu studi online di rumah? Atau kamu sengaja matikan kamera, lalu kamu tidur-tiduran, kamu tidak mendengarkan. Lalu nanti kamu tanya teman, atau bagaimana? Bagaimana kamu mendengarkan khotbah online? Apakah kamu setia? Apakah kamu menjadi saksi Kristus walaupun tidak dilihat oleh guru-gurumu? Nah, kita harus menjadi saksi Tuhan. Karena kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya di tengah dunia ini. Jadi setelah kita mengerti di dalam pembahasan kita yang awal, bahwa kita ini dipanggil oleh Allah menjadi saksi-saksinya, maka sekarang barulah kita bisa berbicara tentang bagaimana kita sebagai saksi-saksi Allah ini bisa beriman kepadanya. Nah, maka kita akan melihat sekarang dari teks Habakuk pasal 2 ayat 4 yang berbunyi, orang yang benar, the righteous, atau terjemahan lain the just, akan hidup oleh percayanya atau imannya. Nah, ini merupakan ayat yang begitu penting. Karena ini dikutip sebanyak 4 kali di dalam perjanjian baru. Dan oleh orang-orang Yahudi, ini merupakan ayat yang penting. Sebab ketika rabi-rabi Yahudi atau guru-guru Yahudi itu mempertanyakan apa sebetulnya yang menjadi kunci relasi antara manusia dengan Tuhan, maka pertama kali mungkin yang di pikiran mereka adalah hukum Taurat.
Dan ketika mereka hitung-hitung secara detail, ternyata ada 613 hukum Taurat yang harus mereka kerjakan supaya mereka itu hidup benar di hadapan Allah. Nah, apakah ini jumlah yang begitu besar? Nah, maka rabi-rabi Yahudi itu akhirnya meringkas hukum-hukum ini dari 613 menjadi 50, 50 menjadi 10 dan akhirnya jadi 1. Nah, apa itu? Nah, maka mereka berkata bahwa relasi antara Tuhan dan manusia terkristalisasi di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat ini. Bahwa orang yang benar di hadapan Allah itu akan hidup oleh karena percaya atau imannya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan iman di sini? Apakah ini sekedar keyakinan kita yang teguh bahwa Tuhan mungkin akan mengabulkan doa saya kalau saya ini beriman? Tuhan akan melancarkan proses belajar mengajar saya kalau saya beriman. Apakah itu? Nah, maka kita akan melihat di dalam Habakuk pasal 1 ayat yang kelima, sekaligus kita melihat konteksnya, ya, bahwa konteks kitab Habakuk adalah di mana Habakuk Nabi Tuhan mendapatkan firman yang mengejutkan dia, yang membingungkan dia. Oleh sebab apa? Oleh sebab Tuhan ternyata akan menggunakan bangsa Babel, yaitu bangsa yang terkenal keji, jahat, untuk menghukum bangsanya, bangsa Israel. Nah, ini tidak masuk di pikirannya Habakuk. Kalau bangsa Israel ini berdosa dan dihukum Tuhan, oke, semua nabi akan setuju. Tetapi yang Habakuk tidak habis pikir adalah kenapa Tuhan yang adil menggunakan orang-orang jahat, menggunakan Babel sebagai alat keadilannya untuk menghukum bangsa Israel. Kenapa tidak pakai orang-orang yang lebih baik saja? Kenapa pakai orang-orang jahat? Nah, ini tidak masuk di pikirannya Habakuk. Nah, maka firman Tuhan dalam Habakuk pasal 1 ayat yang kelima dikatakan bahwa ketika kamu mendengar firman ini, bahwa aku akan menggunakan bangsa Babel, kamu tidak akan percaya. Nah, kata percaya kelihatannya sama dengan kata percaya di dalam pasal 2 ayat 4. Nah, tetapi ini menggunakan kata yang berbeda dan maknanya pun berbeda, ya. Jadi percaya yang pasal 1 ayat kelima itu lebih ke kamu setuju nggak kalau Tuhan itu seperti itu? Kamu bisa percaya nggak, yakin nggak Tuhan itu tuh bisa menggunakan bangsa yang jahat untuk menghukum bangsa Israel? Nah, ini bukan arti dari iman yang dimaksud di dalam pasal 2 ayat yang keempat. Jadi iman bukan cuma soal keyakinan saja. Nah, maka untuk mengerti kita akan kembali lebih jauh ke pemakaian iman yang pertama kali di dalam perjanjian lama. Di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-12. Di situ kata iman dalam bahasa Ibrani pertama kali digunakan, yaitu kata emunah. Ya. Dan menariknya adalah ini merupakan kisah di mana bangsa Israel baru saja dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir, tetapi menghadapi musuh, yaitu bangsa Amalek. Nah, ketika menghadapi bangsa Amalek itu, maka Yosua ditugaskan untuk memimpin tentara-tentara Israel maju berperang melawan Amalek. Musa kemana? Nah, Musa bersama dengan Harun dan Hur pergi ke atas bukit. Nah, ini yang menarik. Bahwa ketika Musa mengangkat tangan, maka Israel lebih kuat. Tetapi ketika turun tangannya Musa, Amalek lebih kuat. Nah, maka Harun dan Hur mencoba membantu. Diambilkan batu besar, maka Musa duduk di situ. Lalu tangannya bagaimana? Harun pegang sebelah. Lalu Hur pegang sebelah. Nah, di sini kata iman, perhatikan. Bahwa ketika dipegang oleh Harun dan Hur, maka tangan Musa tidak bergerak. Ini menarik sekali. Bahwa kata tidak bergerak inilah kata yang sama yang digunakan di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Sehingga iman itu berarti tidak bergerak. Berarti steady. Berarti persistent. Berarti faithful, berarti gigih. Jadi iman bukan sekadar percaya. Apakah iman adalah percaya? Ya, itu adalah bagian dari iman, betul. Iman itu berarti ada unsur kamu yakin, ada unsur kamu percaya. Tetapi arti dasarnya apa? Nah, disinilah arti dasarnya,
Yaitu bahwa iman itu adalah faithfulness, kesetiaan, ketidakbergerakan. Maka dalam bahasa Inggris, dua kata ini sama. Faith, iman, dan faithfulness, kesetiaan. Ini arti dasar dari iman. Nah, saya pernah mendengar seorang ibu bercerita, ibu A bercerita dengan ibu B. Biasa ibu-ibu suka ngerumpi, ya kan? Lalu dia cerita, waduh kemarin itu kolesterol saya kumat, lalu tengkuk saya ini pegel-pegel, tangan saya kalau diangkat ini, aduh susahnya minta ampun, ya nggak bisa diangkat. Ya, jadi pada waktu itu kamu ngapain, kata si ibu B. Nah, si ibu A ini berkata, tapi puji Tuhan loh, pada waktu itu, detik itu juga, saya jamah bagian yang sakit, lalu saya berdoa dengan yakin. Saya beriman kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Nah pertanyaan saya, apakah ini yang dimaksud dengan iman? Nah kalau kita mengikuti arti dasar yang kita dapatkan dari Keluaran pasal 17 ayat 12, maka kita mengerti bahwa iman bukan sekedar percaya, bukan sekedar keyakinan. Itu adalah unsur, salah satu unsur dari iman, tetapi bukan arti dasarnya dan tidak mencakup keseluruhannya. Nah maka Mazmur pasal 14 ayat 1 itu berkata, orang yang bodoh itu ngomong dalam hatinya, tidak ada Allah. Nah tidak ada Allah di sini kita tidak perlu artikan sebagai orang ateis. Orang yang tidak percaya akan keberadaan Allah. Sebab di dalam dunia Timur Tengah kuno, tidak ada orang yang tidak percaya kepada Allah. Semuanya punya Allah. Ya, maka kita ketemukan ada namanya Baal, ada namanya Asyera, ada yang namanya Dagon, ya. Itu adalah Allah-Allah mereka. Jadi tidak ada orang di dalam Timur Tengah kuno yang tidak percaya keberadaan sesosok yang ilahi. Ya, jadi ini bukan ngomong soal ateis yang bilang saya tidak percaya kalau Allah itu ada. Melainkan orang yang bodoh di sini dikatakan berkata no God. Tidak Tuhan. Artinya apa? Dia mau bilang, aku tidak mau mengikuti kehendakmu. Aku tidak mau taat kepadamu. Nah dengan demikian kita bisa mengerti bahwa lawan kata dari iman bukan tidak percaya, tetapi ketidaktaatan. No God. Maka iman itu berarti kita say yes God. Kehendakmu yang jadi, aku mau taat, aku mau gigih sekali mengikut engkau. Aku mau taat perintahmu, aku mau mengenal engkau lebih lagi. Nah inilah arti dasar dari iman. Sekarang kita sudah tahu bahwa kita berelasi dengan Tuhan, pertama-tama adalah inisiatif dari Tuhan yang memanggil kita untuk menjadi saksi-saksinya. Dan kita juga sudah tahu bahwa ketika kita sudah dipanggil, maka kita sekarang bisa beriman kepadanya, artinya kita bisa setia kepadanya, taat kepadanya. Pertanyaannya, atas dasar apakah kita harus setia kepada Tuhan? Nah, maka Mazmur pasal 89 menyatakan bagaimana Tuhan digambarkan sebagai pribadi yang sangat setia. Kesetiaannya itu bahkan dalam Mazmur pasal 92 dikatakan lebih baik daripada hidup. Artinya, dialah yang terlebih dahulu setia kepada kita. Oleh sebab itu, kesetiaannya itu lebih baik daripada hidup. Bayangkan kalau Tuhan tidak setia pada kita. Kita diciptakan olehnya pertama-tama misalnya lewat penciptaan Adam dan Hawa. Tidak berdosa, baik. Tetapi Kejadian pasal 3 jatuh dalam dosa. Kalau dia tidak setia, habislah kita. Akan tetapi karena dia setia, dia masih mencari kita. Dia bahkan menebus kita. Kita sudah baca dalam Keluaran. Bagaimana Tuhan itu menebus orang-orang Israel. Padahal ini orang-orang berdosa. Dan sepanjang sejarah Israel, orang-orang tegar tengkuk. Orang-orang yang selalu say no to God. Orang-orang bebal. Tetapi karena Tuhan itu setia. Nah ini dasarnya. Mengapa kita harus setia kepada Tuhan? Karena dia terlebih dahulu setia kepada kita. Dan dia setia dalam perbuatan-perbuatannya. Kita tanya, bagaimana Tuhan engkau setia? Engkau lihat catatan-catatan dalam Alkitab, engkau lihat dalam kehidupanmu, semua menyaksikan kesetiaan Tuhan.
Kesetiaan Tuhan dalam hidupmu, kesetiaan Tuhan di dalam karya Tuhan Yesus Kristus yang menebus engkau. Engkau yang dahulu musuh Allah, sekarang kau diperdamaikan oleh Allah. Ini karena kesetiaan Tuhan. Maka apa balasan kita kepada Tuhan yang setia? Jika engkau punya pacar, pacarmu ini sangat baik kepadamu. Setiap engkau ulang tahun jam 12:01, engkau langsung dikasih surprise. Rumah dipadamkan, engkau langsung dikasih lilin. Ada kue, happy birthday. Setiap tahun seperti itu. Jika engkau ada kesulitan, engkau ditemani olehnya. Itu begitu setia. Dia tidak pernah selingkuh. Dia ketika engkau misalnya keluarga sedang sedih, sedang ditimpa musibah, dia menolong. Apa balasanmu terhadap pacarmu yang setia itu? Tentu berbalik setia, bukan? Nah, ini dasarnya kita setia kepada Tuhan. Tuhan lebih setia, bahkan jauh lebih setia daripada manusia. Manusia bisa mengecewakan kita. Tetapi Tuhan, kesetiaannya itu dicatat dan terus kita alami dalam hari-hari kita. Bahkan dalam masa-masa pandemi seperti ini. Untuk itulah kita setia kepadanya. Anak-anakku, setia kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Bukan sekedar dalam omongan saja, tapi dalam tindakan. Itulah sebabnya Ibrani pasal 11, engkau akan menemukan ini adalah daftar-daftar tokoh-tokoh iman. Dan yang dicatat ini bukan perkataan-perkataan dari tokohnya, tetapi perbuatan-perbuatannya. Bagaimana Henok, bagaimana Abraham, Sarah, Nuh, Musa itu setia kepada Tuhan. Mencatat perbuatannya. Sehingga iman itu adalah perbuatanmu yang setia kepada Tuhan. Jika engkau melihat juga di dalam Ibrani 11, kau lanjutkan pembacaan ayat 26 dan seterusnya, kau akan melihat bahwa iman itu juga bukan sekedar keyakinan-keyakinan saja. Engkau akan melihat sesuatu yang mengejutkan bahkan di ayat 26 itu. Bahwa ternyata orang-orang yang beriman itu justru dianiaya. Justru menderita kelaparan. Justru digergaji. Justru tidak menerima apa yang diharapkannya. Maka iman bukan sekedar keyakinan yang kuat gigih belaka. Tetapi bagaimana mereka itu beriman, mereka setia kepada Tuhan sampai akhir. Abraham tidak mendapatkan apa yang dia janjikan. Dia tidak melihat. Abraham dijanjikan keturunan seperti bintang di langit. Sampai dia mati, dia cuma melihat Ishak. Abraham dijanjikan Kanaan akan menjadi tanah pusakamu. Dia tidak pernah melihat. Maka kalau iman cuma sekedar keyakinan yang kokoh, tidak cukup. Itu salah satu unsur. Tetapi bagaimana Abraham terus setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, sampai pada kesudahannya. Nah, mengapa tokoh-tokoh ini bisa beriman, bisa setia kepada Tuhan sekalipun dalam masa-masa yang sulit, dalam aniaya, bahkan mereka tidak pernah melihat apa yang dijanjikan Tuhan sampai akhir hidupnya. Yaitu oleh karena Tuhan yang terlebih dahulu setia kepada mereka. Dan kepada kita yang memberikan Tuhan Yesus Kristus untuk disalibkan, untuk menebus dosa kita. Tuhan begitu setia. Maka Yakobus pasal 2 ayat 19 mengingatkan kita, kalau kamu ini imanmu itu, engkau mengerti cuman dalam ranah keyakinan, kognitif saja, percaya saja. Itu jangan salah, bahwa iblis itu juga percaya, juga punya iman yang seperti itu. Bahkan dia percaya Tuhan itu satu dan gemetar kepada Tuhan. Nah, maka bukan iman seperti ini yang diharapkan, tapi iman yang nyata dalam perbuatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Maka sekarang bagaimana engkau bisa belajar beriman kepada Tuhan? Belajar setia kepada Tuhan. Dalam masa-masa yang tidak menentu seperti ini, bagaimana engkau menjalani hidupmu? Bagaimana engkau menjalani sekolahmu? Apakah engkau menjadi saksi-saksi iman yang menyatakan Tuhan itu begitu setia padaku, sehingga aku ini balik setia kepadanya dalam hidupku, sehingga orang lain bisa melihat kita adalah saksi-saksi iman, kita menerobos kehidupan dunia yang berdosa ini dan memunculkan iman
yang mampu bersinar di tengah-tengah masa apapun. Di tengah masa pandemi ini, ada banyak hal yang begitu menyulitkan kita. Kita pun sulit untuk memprediksi hal-hal yang terjadi di masa-masa sekarang. Tetapi pertanyaannya, bagaimana iman Anda bekerja di masa-masa yang sulit ini? Karena iman justru terlihat lebih terang pada waktu masa-masa yang sulit. Dapatkah kita itu berkata seperti Habakuk di akhir daripada kitabnya? Dapatkah kita berkata seperti Habakuk yang walaupun pertama kali dia mempertanyakan, masa si Tuhan yang adil itu menghukum kami dengan bangsa yang jahat? Dia tidak mengerti. Sepertinya Allah tidak bisa dia prediksi. Nah, akan tetapi di akhir daripada kitabnya, ia akhiri dengan satu terobosan iman. Maka di tengah ketidakmengertiannya pun, imannya berkata, Habakuk 3 ayat 16, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigil bibirku. Ini tentara Babel masuk. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Perhatikan. Kini imannya berbicara. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesudahan. Yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dapatkah iman kita bersinar seperti iman Habakuk? Iman bukan masalah seberapa gigih Anda berharap Tuhan itu akan mendatangkan yang baik bagi kita. Iman bukan sekedar percaya, yakin Tuhan akan menjawab doa saya. Tapi iman adalah kegigihan. Bahkan di dalam masa-masa yang sulit seperti ini, iman itu justru terlihat. Kesetiaan kita itu akan terlihat justru melalui masa-masa yang seperti ini. Apa terobosan iman Anda di masa-masa yang seperti ini? Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena kami telah merenungkan sebagian dari firman-Mu. Engkau tahu bagaimana kami hidup. Engkau tahu bahkan ketika kami ini sedang menghadapi masa-masa yang sulit, bagaimana kami ini menjalaninya. Akan tetapi lewat kebenaran firman-Mu, ajar kami, supaya kami boleh beriman kepadamu. Kami boleh menunjukkan bahkan kesetiaan-Mu di tengah masa-masa yang sulit seperti ini. Iman kami bisa menerobos masa-masa krisis pandemi COVID-19. Pimpin akan kehidupan kami, dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.